Jadi ini sesuatu hal yang dicita-citakan. Apa yang saya inginkan itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Kerja keras dong. Kerja keras. Berpikir, ya. Iya, Pak. Jangan mentang-mentang. Jadi apa? Mungkin positive thinking lah, kita jangan menyalahkan siapapun. Jangan misalkan penulis yang disalahkan, sutradara yang disalahkan. Betul. Yang disalahkan itu adalah nasib kita. Ayo, apalagi nih saya mau senam. Oke guys, malam hari ini atau pagi hari ini saya di Tambun ya. Ini kilometer berapa ini ya? Pokoknya 19. Kilometer 19 depan daerah Tambun lah, seperti itu. Saya istirahat sebentar karena sepulangnya saya dari rumah Kang Gobang, saya langsung ke sini. Meskipun jalan tol saya masih bingung, saya memaksakan untuk ke rumah Kang Sule ya. Dan kebetulan sama seperti kemarin, Kang Sulenya pun tidak ada kabar lagi. Jadi saya belum pernah ke rumahnya dan saya beristirahat di rest area 19. Jadi kita bisa lihat ya. Nih, ini kita lagi istirahat. Jadi kita tidur dulu sampai nunggu kabar seperti biasa. Oke? Ikutin terus, nanti akan saya ngevlog ke rumahnya Kang Sule. Hatur nuhun. Ayo ikut. Oke brother semuanya, jadi saya belum tidur sampai saat ini. Jam berapa ini? Jam 8. Kita istirahat di kilometer 19 ya, di dekat daerah Tambun. Karena belum ada kabar harus kemana. Nah, saya mau nyari tempat mandi dulu ya. Tapi saya baru bawa sabun sama apa ya, baru sabun aja kayaknya. Sikat giginya nggak bawa sama anduk, jadi harus nyari dulu buat beli anduk sama sikat gigi ya. Jadi nanti kita akan menuju ke rumah Kang Sule insya Allah ya, mudah-mudahan lancar. Ayo ikutin terus apa yang akan kita lakukan. Katanya belok ke kiri mentok mana. Nah pemirsa, saya udah masuk ke apa duku apa ya? Duku Bima. Kita nyari rumah Kang Sule. Saya tahu gambarnya. Apa itu? Potong rumput. Oh, ini salah jalan ini mentok. Untuk. Alah, ini salah jalan. Terbalik bos. Tadi kelewat nanti. Nah. Oke. Rumahnya gede-gede. Kayak rumah saya yang sudah dijual 5 tahun kemarin. Yalah. Mana ya? Terus ke mana? Jadi pemirsa, karena saya tidur di rest area, jadi rest areanya dekat rumah Kang Sule, katanya dekat Grand Wisata, tapi di komplek Duku Bima katanya. Tapi saya sudah masuk, nanti bingung saya kalau nyari dulu mana ya. Saya tahu gambarnya yang di klip juga ada kan Kang Sule tuh. Di klip lagu Mi Dua Cinta itu ada lagu Kang Sule. Saya tahu bentuk rumahnya, cuman saya nggak nemu. Kata satpam tadi mentok
mentok aja belok kiri mentok, tapi ya ini bukan. Bukan. Karena agak beda. Bukan ini Wan. Bukan. Terbalik ya mah. Itu Kang beneran tadi kelewat tuh. Sebelah kanan, sebelah kiri jarang mah. Tadi ngomongnya belah mentok, Sebelah kiri kan? belah kiri, salah belah kiri. Tuh kecepatan maksimal 20 km. Ini saya cuma berapa ini ya? Cuma 5 km per jam. Nanti Lumayan elit bos. ini mentok ini kalau depan ada mobil ini. Ada orangnya, nanyain dulu. Bentar. Sebelah kiri. Ada teman tuh mobilnya sama. Sama ya. Sama. Yes. Cuman yang saya lebih buruk. Tuh. Kang Sulenya nggak tahu ada apa enggak itu. Oh. Si Mang Anton saya telepon kan Mang Anton juga ada di rumah Kang Sule. Sakit, kering, sareng. Waduh, tidak angkat. Itu. Oh itu. Anjir goblok kayak gitu. Tadi kelewatan. Ternyata dia udah kelewatan cuman salah belok. Tadi mah tadi dia tadi nama. Nah, dari sini. Nah, ini rumahnya. Anjir. Wow. Dari Kia Gelo. Ini rumah cita-cita saya. Jika Gelora Bung Karno. Ini gerbangnya. Gerbangnya kan? Oh iya. Nah, pemirsa ini udah nyampe. Kita akan tanya. Maksudnya ada nggak ya? Mau ke jeruk mana? Enggak, udah dibuka anjir. Di luar. Nah, pemirsa, sudah nyampe di depan rumah Kang Sule. Tapi nggak tahu ada apa enggak. Soalnya janjiannya waktu malam kemarin. Malam karena saya nyampe subuh jam 2:30. Jadi ya belum ada kabar lagi Kang Sule. Bilang apa? Kita turun aja tanyain dulu. Cuma Anton nggak diangkat tadi ya. Ayo. Nah, bisa. Jadi nggak apa-apa gitu parkir. Aman. Bisa saya udah nyampe di rumah Kang Sule. Jadi sebelumnya saya belum. Nih, kita lihat dulu biar tahu. Jadi sebelumnya saya belum pernah kesini. Janjian cuman sama Kang Sule tuh. Ya udah sok malam kesini. Tapi saya karena datangnya dari RCTI itu jam 2:30, nggak ada kabar lagi. Jadi saya tidur di rest area 19. Kita tanya aja dulu sebetulnya ada nggak. Nah, Kang Anton juga ditelepon nggak diangkat-angkat. Yuk. Gede. Kandangan dong. Itu kandang gorila kayaknya kita gede banget. Tapi tempat puasa. Kandangan. Assalamualaikum. Kang Sule ada? Di KTP kan? KTP? Oh, tuh. Nggak ada Kang Sulenya, duh. Mana tuh? Aduh, udah janjian tadi. Oh gitu? Udah masuk kan? Ayo, siap. Ayo, Mas ikut. Halo. Nah, Siap. pemirsa ini saya udah masuk. Saya nunggu di mana, Kang? Di sana aja. Oh, ayo. Saya ngeling dulu bentar ya. Ya. Nah, ini Kang. Pemirsa, ini saya baru masuk ke sini. Mobilnya banyak. Kang Sule udah jam berapa? Ya? Iya. Jam berapa? Iya. Nah, ini biasa kita ikut sini aja. Kita lihat sebentar ada apa. Ini kan baturan bisa disangka bangsa. Ya. Nah. Ini mobil apa ini tuh? Yuk, langsung nunggu aja kami. Masalah apa? Jadi ya. Ya. Ada masalah juga. Ini saya udah kalau lihat masalah suka pengen sholat ya, nanti dulu tapi. Nah, ini teh buat tempat pagelaran ini kalau latihan ini di sini. Wih, ada motor ya.
motor apa itu? Hai ya. Nih, udah lihat nih. Nih. Jadi Kang Sule sadana Kang? Sadana Kang Sule. Kang Sule. Tuh motor ini motor apa sih Kang? Yamaha P75 ya. Buat konvoy mungkin. Ini yang sering saya lihat di klip nih, mobil ini nih. Ada Vespa juga. Itu yang bisa jalan ya? Jalan. Kang Sule teh si Aiki di sini juga. Aiki di Jakarta. Oh Jakarta, nggak tinggal di sini kurang misalnya. Itu yang tinggal si Putri sama Antana. Saya ikut dulu sebentar ya. Silakan. Dulu Pak, di sini aja Pak. Saya tinggal dulu tuh Pak. Nuhun pisan Kang ya. Saya nunggu sini. Kantong alu. Si goblok sih omanya. Basa teh. Di tas euy. Balik nih. Terus kenal kan. Tak. Nih murah aduh. Senal aduh. Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Sampes. Ya, bertemu lagi di Dik Channel. Di acara Curanrek Kang. Apa? Curanrek. Pencurian korek. Bukan. Curhatan rekan. Ade. Woi. Si garunyai. Ya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bertemu dengan Kang Sule di rumahnya juga di sini di Tambun ya. Iya. Ya. Kebetulan perjalanan saya alhamdulillah dari malam tidur di pom bensin. Harus ada Karena perjuangan. Mang Anton sare ya. Iya. Iya kan aku atit. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ingin mengetahui seluk-beluk ya. Seluk-beluk apa ya? Ada seluk beluk. Apa sih namanya itu? Apa? Perjuangan Kang Sule. Perjuangan. Sewaktu dulu kan sekarang orang tahu bahwa Kang Sule itu adalah seorang yang komedian yang sangat sukses sekali gitu. Nah, Amin. Ya. Sedih tuh, Pak. Sedih. Sedih oh, tuh. sedih katanya gitu. Sok, bagaimana nggak sedih ya? Biasanya kalau konten itu yang punya rumah Dik Channel, Ya. ya di tempatnya. Ini sudah ngadon, opionnya juga Dari sini. Makanya wajar kalau Maaf Pak, saya merepotkan ya. Iya. Ganti nggak apa-apa gitu jawabannya nggak iya. 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 Jadi bagaimana seluk beluk? Seluk-beluk. Iya. Naon, kumaha maksudna? Jadi perjuangan dulu tuh apakah pernah sebelumnya terpikir untuk menjadi sukses seperti ini gitu? Pernah? Pernah. Pernah. Benar, pernah. Pernah. Pernah ya. Rek naon deui? Nanya nih. Anjing siap puasa. Ayo dibayar itu. Ingat atuh cicing wae. Ada orang dibayar nage, bawa atuh. Jadi gini, Coba cerita apa? Nah, tuh, jadi orang cicing lah. pertanyaan Anda bagus sekali. Tak iya notifikasi deh. Pernah Anda berpikir kalau kita sukses? Harus pernah, karena kalau misalkan kita berpikir tidak sukses, berarti kita tidak akan sukses. Karena kalau kita bermimpi akan menjadi kenyataan. Jadi kan suka banyak orang yang, aduh, aku mah nggak mimpi-mimpi acan, aku bisa jadi gini. Itu mah bohong kalau menurut saya mah pernah. Jadi ini sesuatu hal yang dicita-citakan. Apa yang saya inginkan itu yang saya cita-citakan. Terima kasih.
Terima kasih. Jadi Nah, gitu. atuh. Jadi memang perjalanannya iya mah memang sudah diimpikan. Diimpikan. Jadi Yang ilmu dicita-citakan. waktu itu sama itu teh. Tuh gak tahu. Gusti Nu Agung. Jadi bapak saya almarhum Abah Dodo Mulyana bin Imid Dikomplit. ya, dia pernah mengatakan, jadi segala rupanya Ya. itu harus dibarengi dengan keyakinan. Jadi Harus yakin. ilmu yakin. Jadi karena segala rupa kudu yakin, Kang kudu yakin, jadi entertain harus yakin, jadi penyanyi harus yakin, dan yang lain harus yakin bahwa keyakinan itulah yang akan memberikan kita ruang untuk jalan menuju kesuksesan. Nah, Ngerti tuh? Ngerti Pak. ya. Loh, saya jangan ngerti. Itu. Pernah nggak ngalamin seperti ini, grogi ketika awal-awal seperti saya sekarang gitu? Iya. Misalnya ketika waktu dulu-dulu nih masuk ke entertainment, menghadapi seorang senior, caranya seperti apa menanggulanginya? Grogi Menanggulanginya. sampai saat ini pun saya pernah. Karena menurut bapak saya, Dodo Mulyana almarhum bin Aki Imid pernah mengatakan, sebuah kegrogian itu dipentingkan untuk semua manusia. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak tercipta sebuah kesombongan. Kegede huluan. Gitu. Betul. Jadi kalau kita grogi, pasti otomatis kita akan menyiapkan segalanya. Duh, naon ya kan kudu siapkeun. Wah, apa ini? Wah, kayak bakal kumaha. Nah, itu. Jadi kita berpikir untuk menyiapkan materi-materi yang akan dibawakan. Gitu. Jadi grogi itu adalah penting supaya kita ente sombong, adigung, wah tenang jeung saya. Si dik-dik santailah, kan sombong. Oh, Gitu. Jadi harus grogi. Pernah bergrogi berarti. pernah. Dan harus. Wajib. Iya. Iya, tapi tergantung dari orang mau menyikapinya seperti apa, mau grogi atau tidak, kan gitu. Mhm. Hidup itu adalah pilihan, pilih yang mana, grogi atau Enggak. tidak. Nah, itu benghar atau sangsara, itu hidup itu adalah pilihan. Seperti itu ya. Kalau mau pilih benghar, kerja keras dong, Ya, keras. berpikir, ya, Ya, Pak. jangan mentang-mentang. Saya curiga Pak, ini kan beliau datang ke sini itu dari Bandung. Soalnya di sana itu banyak sekali pertanyaan, kenapa Dik-Dik tidak main di Preman Pensiun 4? Oh, Iya. saya tahu itu cerita. Akhirnya dia lari, wah ini harus cari orang sukses gitu Ya, Pak. betul. Satu gini, bagus kayak Dik-Dik channel, ya. Ya. Mempunyai prinsip seperti itu. Karena apa? Kenapa? Enggak, maksudnya gini. Itu ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Nah, ilmu ikhlas artinya Tuhan itu bukan berarti memutuskan rezeki Dik-Dik, tapi Tuhan memberikan kepercayaan supaya Dik-Dik lebih mandiri. Lebih mandiri. Berpikir, contoh, Betul, salah satu betul. contoh. Dik-Dik punya channel YouTube. Iya. Belum tentu yang lain punya. Ya, Yang viewernya bagus, yang subscribernya banyak. Dik-Dik udah dapat silver coin. Ya, Silver button. Nah, Betul. Ya. itu jadi positive thinking itu Betul, mah. betul, Betul. Apapun itu yang terjadi. Ya, tetapi bukan karena ceritanya, Pak. Kan di cerita Preman Pensiun berapa? 4. Itu Dik-Dik itu di layar lebar Yang gitu. di layar Oh. lebar dibunuh. Tapi kan ini sinetron beda sama layar lebar, nggak ada hubungannya. Tuh, gak ada hubungan. Tapi karena mungkin dari benang merah preman pensiunnya itu, Dik-Dik itu masih termasuk. harus terbunuh. Nah, di sinetron pun harus ada. Oh. Tapi mungkin positive thinking lah, kita jangan menyalahkan siapapun. Jangan misalkan penulis yang disalahkan, sutradara yang disalahkan. Yang disalahkan itu adalah nasib kita. Berarti goreng milih. Iya. Tapi Iya. harus disyukuri. Syukuri, betul. Harus disyukuri. Kalau misalkan Dik-Dik syuting preman pensiun, sibuk kan? Sibuk pasti. Nggak bakalan bisa ke Kesini. Tambun, Betul. bikin konten YouTube. Iya. Ini iya. mahal ini konten ini. Betul. Jadi apalagi Betul. tidak bawa apa-apa. Iya. Itu pokoknya mah apapun kalau disyukuri mah pasti akan nikmat lah. Iya, Betul. Nah, terus tadi katanya kan saya sebagai co-host Pak, jadi saya- tolong kasih tahu karena dia pasti ini masih ngadeg-deg. Ya, grogi makanya tadi saya bertanya. Kenapa gimana caranya Kang Sule itu bisa klop sama siapa aja? Nah, ini kan terlalu
Jadi Oh, Saya mau ngomong itu barusan. Iya. Cuma langsung blank. jadi gini ya. jadi begitu. Ya gitu. Jadi kalau kita sudah memahami flow dalam pekerjaan dan kita sudah menyukai pekerjaan, nah itu harus kita pelajari. Berdalam. Lo iya, contoh gini lah. Kayak dulu grup lawak itu pasti ada Kang Ibingnya, ada Om Kusmannya. Nah, kalau saya terpaku dalam Kang Ibingnya, saya tidak akan jalan dengan yang orang yang Om karakternya sama Kang Ibing. Oh. Berarti saya juga harus mempelajari karakter Om Kusman. Jakarta Group. Jojon. Nah, Jojon harus mempelajari gaya Cahyononya walaupun itu enggak lucu. Iya. Jadi tidak semua harus lucu. Tidak seperti Simpang 5. Itu seri itu grup Seperti A Simpang gitu. 5. Iya, iya. Ini jujur, saya bukan berarti depan orangnya. Iya, iya. Simpang 5 itu yang selalu memberikan sumbu-sumbu untuk lawakan adalah Ini. Anton. Oh, bisa gitu ya. Menurut orang nggak lucu. Yang lucu Jenong, Daus, dan yang lain-lain. Ngopar berarti ya. Tapi menurut gua dia lebih lucu dan lebih cerdas. Nggak mungkin terjadi kelucuan tanpa ada pancingan. Itu makanya gua pelajari. Kalau pertanyaannya kenapa sama siapapun nyambung, dipelajari semuanya. Atau karakter orang berarti. Loh, iya, Jojon mah. Jadi apresiasi penting. Gitu. Jadi ketika anclub di dunia Anclup. ya, seni misalkan wah kalau kita udah masuk ke nasional berarti kita akan ketemu dengan Parto, kita ketemu dengan Jojon, Malih, Bolot dan yang lain-lain. Tapi kalau kita mempunyai satu karakter dengan karakter itu dan kita tidak bisa mengimbangi ya bahaya. Gitu. Jadi berusaha aja kita bagaimana caranya supaya kita bisa masuk kemanapun. Pernah nggak ketika misalnya Kang Sule awal-awal masuk ada senior tuh, Mm-mm. nanti masalah disikut kan maksudnya dideken lah gitu, di press gitu. Ada, Ada juga pernah, seperti itu. Pernah ngalamin hal itu, tapi itu dijadikan sebuah cambuk. Motivasinya. Motivasi gitu. Jadi di acara dia terus seolah-olah ya jangan sampai ada saya di situ, tapi nggak apa-apa, saya tetap bersyukur bisa masuk di situ, tapi dalam hati saya berdoa kalau orang itu mempunyai program terus saya tidak boleh masuk di program itu, kalau nanti saya punya program orang itu mau masuk ke program saya akan pintu terbuka buat dia. Mantap itu, Jadi, jangan balas dendam. air susu jangan dibalas dengan Air aki. Nah, tapi Dan itu kejadian. Itu Kejadian. pengalaman. Oh, mengalami itu ya. Mengalami karena Jadi ada nah Tuhan itu seperti itu. Kalau kita gerentes hati dalam Gerentes jiwa itu. ini Jadi keretek berkata ya, seperti berkata, itu iya. pasti akan ada terlakoni gitu. oh setelah pon. Namun misalkan orang boga program kan seolah-olah doa. Mun orang boga program terus si etah yang asup di program orang, Mangga. orang mau malah ngadedetkeun ke orang dek di pintu terbuka. Ternyata dia beri program dan ternyata bener dia ada. Gitu. Oh, eta. Berarti kalau niatnya mah kalau balas dendam mah nggak bakal mungkin pada program mungkin ya Belum seperti tentu. itu ya belum tentu ada Belum program. tentu. Ya, artinya mungkin Keikhlasan tadi, berarti. kutipan dari obrolannya adalah positive thinking. Positive thinking. Jadi kan ini teh harusnya kamu ini dengarkan curhatan beliau ya. Iya. Ini iya pasti anu curhat, ai mana didadatkeun ku saha. Kusaha didadatkeun teh ku senior atawa aya anu ieu gitu. Enggak. Sok bebeja ka aing. bukan seperti itu. Ini cuman Mungkin masalah perasaan. Perasaan. Ada Itu perasaan mana? seperti itu. Jangan punya perasaan, Tapi memang jelek. dunia seperti itu, persaingan, pendedetkan pasti ada. Ada ya. Nah, saya sebelum saya melancong ke dunia nasional kan saya juga di daerah dulu mengalami hal itu. Ada. Tapi dijadikan pelajaran, dijadikan cambuk. Kalau saya begini, main di hiji tempat, orang tuh bisa ngomong naon di, wah, beak pokoknya aku ya. Tapi dalam hati berkata, oke, saya sekarang didedetkan, tidak jadi masalah. Tapi ini dijadikan pelajaran. Oke. Jadi kalau misalkan orang ngadedetkeun batur, kan orang nyeri hati ngalaman. Berarti orang ulah. gitu we. Ya, iba kelas kan. Ulah tuh. Ternyata benar itu banyak sekali ilmu dari Kang Sule. Iya. Karena waktu pas live juga ketika Kang Sule tahu saya tidak main di PP4 itu dia selalu pengen tausiah gitu.
Iya, karena kelihatan beliau ini Auranya saja itu aura beliau apa berarti? ini bisa mengetahui kekecewaan dari mukanya. Ini anggap saja ini kan judulnya apa? Curanrek. Curanrek. Malah saya yang curang. Nah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak, weh. Kan jadi kan benar kan kalau kalau curhat itu sama orang yang bukan yang bisa gitu. Beliau ini bisa. Bisa apa ya? Bisa. Bisa. Sok, kumaha. Gitu. Itu dari muka sudah tahu gitu, Kelihatan, bahwa ada sebuah kekecewaan, tetapi itu bagus, harus kecewa ya. Akhirnya menjadi motivasi. Menurut saya seperti itu. Jadi harus mulai bisa membuang rasa kecewa, membuang rasa gengsi, buang rasa apapun yang negatif dalam hati. Itu kunci rezeki itu. Iya. Kalau kunci percaya diri apa kan Sule? Kunci percaya diri. Kadang-kadang kalau kita kan kalau misalnya kita dengan kemampuan kita kurang maksimal gitu ngerasa minder, ketika melakukan sesuatu jadi nggak percaya diri. Bentar ya. Kemana Pak? Nah, ini percaya diri. Kalau barusan percaya diri. Oh, berdiri Pak Yo. Itu salah benar. Kalau percaya diri itu persiapan. Jadi segala sesuatu itu harus siap. Melawak kita harus siap tidak lucunya. Menjadi pedagang harus siap ruginya. Berarti jangan dijadiin beban ya. Jangan dijadiin beban. Kalau kita sudah siap dengan hal itu, berarti kita akan menutupi hal itu. Wah, ya kudu rame ya. Berarti kudu percaya diri. Percaya diri weh, ya bakal rame. Balik deh kan tadi ilmu yakin. Menurut Abah Dodo Mulyana bin Kimit juga seperti itu. Ilmu yakin kan weh. Betul. Itu. Jadi dan percaya diri itu bisa bukan hilang dengan kita sering ya Pak. Ya, Sering melakukan. sering melakukan. Biasa karena terbiasa. Intens. Kawul gerasok. Coba kawul atau maka iya. Dan percaya diri itu penting. Karena apa? Kita gimana mau dipercaya sama orang kalau sama diri kita juga nggak percaya. Saya teu pede teh ya. Teu pede. Gitu. So, Kumaha batur rek percaya Ya. urang teu percaya ka diri urang sorangan. betul. Egois berarti lamun gitu. Jadi kita harus percaya diri, setelah percaya diri yakin. Hmm. Dan gitu kalau kita sering melakukan, misalnya sering mangu atau sering itu akan terbiasa. Makanya cara mengatasi percaya diri ya harus kita lakukan. Ya. Jadi belum apa-apa sudah. Biar nggak Baron. grogi ngerokok dulu. Oh iya. Boleh minum Pak? Boleh. Nah, ini Bintang tamu ini saya. lucu ini. Ini lucu. Sesuatu hal itu bisa dilihat di sini. Iya. Kelucuan itu bisa dilihat dari hal yang sederhana. Iya. Salah satu contoh. Iya. Biar nggak grogi ngerokok dulu. Boleh saya minum? Nah, kan itu kelucuan yang tidak sengaja itu. Iya betul. Mana di tanah kayak ngarokok teh. Kumaha kalau kang minum. Biar ngerokoknya enak jadi minum dulu. Oh, minta izin. itu terlihat sekali. Meskipun saya seperti pribumi di sini, tapi kan saya namu di sini. Iya. Ya. Iya. Iya. Ngomong rokok Pak, nggak punya rokok. Ini apa coba? Ini baru ngebuka Pak. Nah, Iya, iya. Tapi nggak akan dipotong gaji saya, Pak. 2 Sebagai host di sini. Enggak. Ya. Itu. Heeh. Ayo apalagi nih saya mau senam. Ya. Ya, tip and trick. Jadi tip and trick itu istilahnya kan begini, Pak. Dia ini memang sudah kadung apa bukan terlanjur anjlok ya kan, orang sudah betul. banyak mengenal ya. Tetapi ketika ini Pak, antara kalau bermain film, sinetron itu kan ada naskah. Ini bingungnya ketika orang sudah mengenal dan ya seperti kita dulu banyak yang ngundang gitu. Nah, dia masih bingung apa bingung ini? karakter apa yang harus saya bawa. Kadang-kadang sama si A Beda, sama Kang Anton beda, sama Ya. ini beda. Jadi saya belum punya pendirian seperti itu. Jadi cuma ngikutin aja gitu. Kok jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Untuk sementara ikutin aja alur apa yang diarahkan. Karena nggak bisa kalau misalkan, kita harus begini ya, kita harus begini. Jalankan, Jalankan. Iya. Mungkin yang saya pernah ngobrol dengan beliau ini bahwa sebuah karakter itu nanti akan tercipta oleh penonton. Ya. Penonton. Jadi bukan kita yang menciptakan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Bisa jadi ada karakter yang bawaan dibawa itu. Tapi kalau untuk saat ini mah
cuek-cuek aja apapun itu karakter kumaha we. Justru kalau kita bermain di satu karakter, kita akan terjebak gitu. Lamun orang loba karakter moal beak nebeun ka ira oge gitu. Kasarna gitu pan. Sule geus teu lucu, aya Kong Usman. Kong Usman geus teu lucu, aya Eng Hokak. Eng Hokak geus teu rame ieu. Aya si Ceedah. Iya. Ceedah geus teu rame ieu, aya keneh. Artinya apapun ya harus dipelajari. Kalau karakter yang pernah diajarkan kemarin waktu kita kaul gitu kan, saya disuruh jadi suara anjing gitu tuh Pak, cocok buat saya. Coba kamu jadi anjing. Itu bukan karakter, itu penyiksaan. Bukan ya? Karena saya mau pelajari tadi itu. Bukan, itu mah ya bagaimana itu masih dalam tahap mencari kelucuan. Jadi kalau misalkan disiksa, orang ternyata senang juga. Ya kalau saya makan toaster gitu kan, ini gimana caranya? Orang sudah mengenal Dik-Dik. Nah kalau misalnya Dik-Dik hanya muncul diam, ini Dik-Dik preman pensiun, udah aja kan orang juga kecewa. Ya gitu. Bayar murah-murah seperti itu ya. Bayar murah-murah dari gedean mah kurang. Pantesan. Tapi sebuah komedi itu salah kalau misalkan kita menilai gampangnya menjadi seorang komedian itu heureuy kitu hungkul mah gampang gitu. Itu terlalu menggampangkan. Tapi kalau menurut gua kalau kita mau mempelajari komedi, biar komedi itu bagus, kita harus serius. Serius ya. Serius dalam memikirkannya, serius dalam penulisannya, serius dalam penampilannya. Serius. Nah ini benar Pak. Karena kejadian yang sekarang ini yang saya lihat ya di Bandung lah istilahnya, kan banyak tuh artis-artis pendatang baru yang akhirnya kan dia berusaha ngelucu yang kelewat batas, artinya dia meniru orang-orang yang sudah senior, model ngomong udah kasar, sudah jadi artis. Nah jadi itu bukannya nambah jadi bagus, itu malah seperti itu mungkin ya Pak. Jadi memang harus dipelajari dulu. Harus dipelajari dan harus serius mempelajarinya. Kan sesuatu hal yang kecil, contoh lah kayak tadi itu dianggap sesuatu hal yang biasa, tapi kalau misalkan kita perbesar di hiperbola kayak biar nggak grogi ngerokok, boleh saya minum? Itu ide, itu ide yang tidak terpikirkan. Iya dong. Nah, makanya kelucuan itu bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari, dari diri kita sendiri dan yang lain-lain gitu kan. Walaupun polanya berbeda, tapi seperti itu ya. Ya, dari fisik misalkan, dari ini kan misalkan inilah Dik-Dik preman pensiun gitu. Naik ke panggung melon. Mana teh preman pensiun dagang melon, mana melonna? Iya. Gitu. Itu. Mungkin tingkatan kecepatan berpikir itu kenapa kita harus serius gitu. Jadi harus serius menemukan sebuah benda itu geus kudu muter di dia teh. Naon nih pilawakeunana gitu. Berarti harus cerdas juga ya seorang itu mah gak ada yang tidak cerdas seorang pelawak mah. Jojon, sarjana, mana itu kan. Urang hungkul nu teu sarjana mah. Iya, tapi bisa cerdas ya, bisa lebih cerdas dari yang kan dari saya ini S1 STSI. Tapi ujian akhir tengelu gitu. Nggak ada ijazah ya? Ya, akhirnya saya ngambil S2 terus digebugan. Bayar ente. S2 bayar ente. Gitu. Nah, seperti itu. Pasti sebetulnya mah tahu lah arah pembicaraan kita juga tahu, Dik-Dik juga tahu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, tahu. Cuman yang paling sulit itu adalah melakukannya. Actionnya. Melawan malasnya itu, malas untuk berpikir. Ya, malas gengsi untuk ada. Malas untuk kreatif. Yang paling sulit mah itu sebetulnya mah ide-ide mah pasti banyak. Apapun bisa dijadikan sebuah suguhan. Kalau dari menonton misalnya gini lawakan-lawakan nih, kalau saya misalnya kayak Kang Ohang dulu di YouTube saya sering nonton sama Kang Anton gitu, bisa saya lihat itu bisa menambah buat kecerdasan kita. Atau misalnya ini kayak ketika nanti kita sepang sama Kang Anton tuh bisa lari ke sini. Iya, itu namanya mempelajari. Itu bukan menambah kecerdasan, tapi menambah dari sisi apresiasi, pembendaharaan. Pembendaharaan aksi lah minimal. Kieu nya, kieu punchline teh ieu, setup teh ieu, beat teh ieu, callback teh ieu minimalnya nu kana itu lah gitu.
Dan naon wae ge bisa diheureuikeun. Dik-dik we misalkan, ieu keur ngobrol kieu duaan, terus ku si Anton di kucuran ieu. Sok da seuri. Saeutik we. Saeutik lah. Coba. Seuri bener. Jadi yang paling susah itu adalah melawan kehoreaman kita untuk berkreativitas. Padahal dari hal apapun itu bisa dijadikan sebuah komedi. Tapi ada halnya juga di lapangan. Timing juga lebih penting. Ketika penonton lagi rame, jangan usaha kita, lawan main lagi ngomong, perhatiin. Timingnya harus tepat. Jadi selucu-lucunya kita punya punchline, kalau timingnya nggak tepat juga mau jadi. Gitu. Tapi Jadi banyak hal. Arah kita berarti Anda ini bercita-cita menjadi seorang komedian juga. Enggak sih, maksudnya apa ya? Pengen berbagi aja, siapa tahu lah gitu, siapa tahu ada Harus ada cita-cita, ya, kamu itu ada mah ada gitu, cuman mau seperti kan apa? tadi saya bilang kenapa kalau misalnya saya tuh bisa nanaon gitu, saya nggak bisa apa-apa gitu, belum menemukan jati belum diri. belum bisa gitu, baru Ya memanfaatkan yang sudah ada. Betul, Dan harusnya kekuatan itu. preman pensiun, setidaknya orang-orang tahu Dik-Dik Sudah itu tahu. preman pensiun. Ya kenapa nggak digedein di premannya? Jadi seolah-olah jadi preman. Nah, jadi preman. Kalau tapi botak. Bareto mah Anton Abok lah gitu Iya. kan, preman sok mabok gitu kan. Atau ieu misalkan preman pensiun sok gagaro. baru bukan. Hah? Bisa mah ya garo we tuluy itu kan. Aya acara euy. Bener ke baru dulu ya. Di dia teh buuk. Soalnya beban buat saya gini, ketika kan preman pensiun dulunya itu kan sebuah film komedi. Ya. Nah, ketika kita diundang untuk sebuah acara tuh, nah itu yang jadi beban. Orang trek naon gitu kan, kita mau apa Pasti, gitu kan. pasti karena kebiasaan memakai naskah, Biasanya kan skrip, skrip kan. dan yang lain-lain. Ya. Tapi mau nggak mau, kita kalau sudah terjun di masyarakat mah, masyarakat juga tidak mau mendengarkan, Betul. urang rek naon gitu. Jadi ciptakeun we ku sorangan gitu. Naon ya urang gitu. Di antaranya tapi Ya misalkan Inu Hajat, ya misalkan ya imah bungana minta pendapat. Misalkan Inu Hajat, kita dik-dik pensiun, padahal datang panggung oyak-oyak turun sia. Hah? Preman ya, dek naon ya. Macam-macam mana ge. Monggo geus pensiun. Pan pensiun mah masih jalan. Urang gara-gara teu main deui urangnya jadi preman deui sok. Itu Betul, ide betul. ya dengan seketika kita Itu dapat. tapi- Itu hal-hal mental itu mah tinggal mental. Tinggal mental ya, berarti mental saya jelek. mental gitu. penting, mental penting. Jadi kalau misal dik preman pensiun, datang ke panggung. Terus saya nyanyi. Itu kan kata saya pernah bilang bukan Itu hanya- kepercaya dirian itu. Iya. Percaya diri we bahwa mana teh preman kan gitu. Iya. Nah, itu menjiwai sebuah karakter juga penting. Jadi kalau hanya nyanyi saja, memang nggak apa-apa, itu harus ya sebagai pembendaraan tampil atau nyanyi, hanya cuma nyanyi nggak apa-apa. Tetapi Iyo, oyak-oyak Preman panggung pensiun. gitu. Pan turun sih, turun. Dik-dik Preman preman pensiun. pensiun ada. Istighfar kan bisa. Oh, Iya. astagfirullahaladzim. Iya. ya Terus apa lagi, Pak? Berarti sih dia mah nggak cerdas. cerdas. Saya dia mah nggak cerdas. Orang ngomong istighfar astagfirullah. Kepala cerdas, rata. Babaturan orang teu cerdas. Mana teh istighfar atuh? Istighfar. Teu cerdas. Oh iya, tekan lagi. Cita istighfar. Oh, istighfar. Iya mah pasti istighfar sebulan. Astagfirullahaladzim, Ya. gitu. Ya betul. Cuma ya orang dek renang ya. Tadi. Ya. Udah ya? Ya. Nanti lagi kalau misalnya saya Ya. kesini lagi, mudah-mudahan minggu depan saya kesini lagi. Tung minang ting. Banyak sekali yang jadi intinya biasanya curhatan rek itu curhatan rekan ke saya. Iya. Ini spesial sekali curhatan saya ke rekan. Balik kan. Ya. Bebas ya. Pokoknya mah terima kasih banyak buat semuanya penonton Klik Channel. Kang Sule terima kasih. Ya. Ya. Sama-sama. Penonton terima kasih. Iya. Mudah-mudahan kue lebarannya nanti saya bawa pulang. Iya. Buku. Ke usaha mana teh. Iya. Iya. Saya mulai ya kepercayaan diri Ayo. anak. Pulang Ayo tinggal. bangsa tuh kepercayaan diri. Hatur nuhun pokoknya mah jangan lupa di subscribe, Iya. share, like, and comment. Subscribe Anton Abok TV. Oh iya lupa. Dan Sule Channel. Iya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.